5. Bansos cair mulai besok 4 Oktober hingga 15 Oktober 2022. Apakah teman-teman termasuk di antara salah satu calon penerimanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Oktober. Dan bulan Oktober ini ada berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah siap dicairkan. Saat ini kita sudah masuk pada pekan awal bulan Oktober 2022. Nah, pada pekan-pekan ini pemerintah kembali mengucurkan bantuan sosial. Baik itu untuk KPM yang ada di DTKS, termasuk KPM PKH, BPNT, dan PBI yang tentunya terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi informasi gembira untuk semuanya sebagai pemerlu bantuan sosial pemerintah. Pemerintah akan mengucurkan 18,4 triliun untuk bantuan sosial atau bansos reguler Kementerian Sosial berupa sembako pada bulan Oktober 2022. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmawatarwata mengatakan besaran itu terdiri dari 11,2 triliun untuk bansos sembako dan 7,2 triliun untuk bansos PKH. Jadi total bansos reguler yang akan cair di Oktober itu 18,4 triliun. Jelas Isa dalam media briefing Jumat 30 September 2022. Pada bulan Oktober ini, pemerintah menyiapkan bantuan yang siap cair. Kira-kira bantuan apa saja yang bergulir mulai besok hingga pertengahan minggu ini? Simak terus videonya dan jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham dan salah persepsi dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke inti beritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update informasi terbaru tentang bantuan pemerintah di channel PKH Reportase. Baik teman-teman, kita langsung saja ke informasinya. Di pekan pertama bulan Oktober ini, beberapa bansos yang dicairkan oleh pemerintah, baik berupa bansos yang dilanjutkan hingga hari ini, maupun bansos yang pencairan mulai hari ini disalurkan. Nah, ini mulai disalurkan di minggu pertama sampai dengan tanggal 15 Oktober tahun 2022. Kita langsung saja pada informasi 5 bantuan yang cair di minggu pertama Oktober hingga 15 Oktober 2022. Bantuan yang pertama, BLT UMKM dan ojol. BLT UMKM dan ojol dijadwalkan akan diberikan pada Oktober bulan ini. Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BLT BBM telah mencapai 19,7 juta atau 95,9% dari target yang ditetapkan pemerintah. BLT yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini ternyata bukan hanya diberikan kepada masyarakat secara umum. Ada beberapa kategori masyarakat yang juga mendapatkan bantuan. Nah, masyarakat yang dimaksud diperuntukkan untuk angkutan umum, ojek online, hingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 134/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Nah, melalui peraturan ini, pemerintah daerah wajib menganggarkan dana belanja perlindungan sosial sebesar 2% melalui dana transfer umum atau DTU. Nah, dalam hal ini, pemerintah merancang bansos ojol sebagai kompensasi atas kenaikan tarif BBM dengan menyasar driver ojek, baik itu yang konvensional maupun ojek online ojol dan juga UMKM. Jadi, pada bulan Oktober, pemerintah juga akan mencairkan bansos ojol sebesar 600.000 yang akan diberikan bertahap selama 4 bulan, di mana masing-masing akan mendapatkan Rp150.000 per bulannya.
Bantuan kedua, BSU, bantuan subsidi upah. Nah, BSU akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta. BSU ini diberikan kepada pekerja di Indonesia yang bergaji 3,5 juta per bulannya atau setara upah minimum provinsi UMP masing-masing. Minggu depan, BSU mulai cair yang tahap 4. Nah, karena ujar Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmawatarwata, beliau mengatakan pada tanggal 30 September kemarin, jadi prediksi beliau mengatakan minggu depan, artinya sekitar tanggal 7 Oktober ini untuk tahap keempat pencairan BSU. Nah, tahun ini pemerintah menargetkan 16 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui BSU dengan total anggaran 8,8 triliun. Ini adalah salah satu bantalan yang diberikan pemerintah sebagai dampak kenaikan BBM. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatarwata mengatakan, ini kita berikan ke pekerja dengan gaji 3,5 juta per bulan. Kita tambahkan dia, tidak boleh PNS, TNI, Polri maupun mereka yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jelasnya, pemerintah akan segera mencairkan bantuan sosial bansos berupa kartu sembako untuk periode 3 bulan terakhir tahun ini, mulai pekan depan. Anggaran yang disiapkan 11,2 triliun. Bansos ketiga, Kartu Prakerja. Kartu Prakerja gelombang 45 telah resmi diumumkan untuk pelamar yang telah mendaftar pada pembukaan pendaftaran. Pemberitahuan pengumuman gelombang 45 telah disampaikan melalui laman Instagram Kartu Prakerja @prakerja.go.id yang memberikan ucapan selamat untuk peserta gelombang 45 tahun 2022 ini. Setelah pengumuman lolos Kartu Prakerja gelombang 45, peserta yang lolos sudah bisa menyambungkan rekening atau e-wallet dan beli pelatihan yang sesuai dengan minat peserta. Nah, teman-teman yang lolos Kartu Prakerja dengan menyambungkan rekening atau e-wallet merupakan hal yang wajib untuk mendapatkan insentif dari Kartu Prakerja jika telah menyelesaikan program pelatihan yang sudah diambil. Hal ini dikarenakan peserta yang lolos sebelum dan setelah pelatihan akan mendapatkan insentif modal yang bisa dicairkan tunai senilai 2,55 juta. Insentif yang bisa didapatkan peserta lolos Kartu Prakerja gelombang 45 dan sebelumnya adalah senilai 3,55 juta dari mana? Dari dana untuk pelatihan, pasca pelatihan hingga insentif setelah peserta mengisi formulir evaluasi program. Selanjutnya, bantuan keempat dan kelima adalah bantuan reguler Kementerian Sosial yaitu BPNT atau program sembako dan PKH. Nah, kalau program ini sebenarnya 50-50 ya teman-teman karena prosesnya berbeda dengan bansos lainnya. Ini dikarenakan jumlah penerimanya yang sangat besar dan pencairannya itu menggunakan termin atau gelombang yang diistilahkan untuk pencairan PKH, sedangkan batch untuk penyaluran program sembako BPNT. Meskipun ini masih tahap proses data bayar dan membutuhkan proses yang tidak mudah hingga sampai ke tangan KPM PKH maupun KPM BPNT. Namun kita berpikir positif saja ya teman-teman. Sesuai dengan keterangan pejabat pemerintah yang memang mengetahui dan berwenang terhadap penyaluran ini yaitu Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmawatarwata mengatakan total anggaran yang telah disiapkan untuk kartu sembako di tahun ini adalah 45,12 triliun. Adapun tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk teman-teman ketahui bahwa realisasi penyaluran bansos kartu sembako dari periode Januari hingga September 2022 sudah tersalurkan kepada sekitar 18,7 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai total sebesar 33,41 triliun. Sementara sisanya untuk bulan Oktober hingga Desember akan mulai disalurkan kembali mulai Senin depan. Insya Allah mulai besok, tapi mungkin Senin itu mulai akan didistribusikan. Jadi ini memang setiap 3 bulan. Jadi insya Allah mulai Senin nanti mulai didistribusikan untuk yang periode Oktober, November, dan Desember. Ujar Isa kepada awak media dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan Jumat 30 September 2022.
Adapun penyaluran setiap bulannya adalah sebesar Rp200.000 per KPM dengan mekanisme penyaluran melalui bank anggota Himbara. Sementara bagi daerah-daerah yang kesulitan dalam mengakses bank Himbara, tentunya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini umumnya di daerah-daerah Papua, Papua Barat, dan juga sebagian Maluku yang menggunakan PT Pos, katanya. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan mengenai 5 bansos cair mulai besok hingga tanggal 15 Oktober 2022. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Silahkan tanggapi dengan komentar atau pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.